Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Pagi ini saya sedang berada di sebuah kelurahan di daerah Bekasi ya. Lagi duduk santai, tiba-tiba teringat dengan Rempang dan Galang ya. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sama-sama nenek moyang mereka, maksud saya sama-sama orang yang berjuang mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ya. Namun sangat ironis ketika hari ini mereka mendapatkan persekusi dari negara ya. Hari ini mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari negara. Mengapa saya katakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak adil? Karena mereka ini kan adalah suku Melayu, warga asli Rempang, warga asli Pulau Batam ya. Bahkan mereka lah yang mempertahankan Batam ya, Batam Island saat itu dari para penjajah. Bahkan jauh sebelum republik ini berdiri. Kan itu ya. Nenek moyang mereka dengan segenap jiwa raganya dan dengan senjata apa adanya mempertahankan tanah Melayu, bumi mereka di mana mereka dilahirkan, tinggal, mencari nafkah ya. Dan setelah merdeka dan mereka menyerahkan ya, kerajaan Melayu dalam hal ini menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia. Tentu apa yang menyebabkan mereka mau menyerahkan bumi atau tanah yang mereka perjuangkan dari Belanda? Hanya satu, ingin hidup bersama dalam sebuah ikatan dunia baru, yaitu Indonesia Raya ya. Ini dong konsepnya ya. Dulu ada yang namanya kerajaan Sunda, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Riau, ada kerajaan Sriwijaya ya, ada kerajaan semua dulu ya di Sumatera, ada Selatan, ada Kalimantan ya kan, ada rajanya juga, kerajaan ya kan. Kemudian di Palembang, Lampung, semua Indonesia itu dulu adalah kerajaan-kerajaan. Namun ya, dengan semangat persatuan Indonesia, kerajaan-kerajaan tersebut menyerahkan kekuasaannya kepada pangkuan Ibu Pertiwi ya, kepada Indonesia, yakni untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan baru Republik Indonesia dengan satu sumber hukum, Pancasila, yang di dalamnya mengatur tentang persatuan Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang yang pertama adalah ya, kita semua warga Indonesia dijamin untuk menjalankan keyakinannya masing-masing dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara itu berhak, mempunyai hak, dilindungi haknya untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, menjalankan agamanya masing-masing. Dalam sila kedua ya,
setiap warga Indonesia juga dijamin dalam sila kedua, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di Indonesia ini pastilah, ya, kita sebagai warga negara akan diberikan haknya sebagai manusia. Apa sih hak manusia itu? Hak dasar manusia adalah memiliki tempat tinggal, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan kesejahteraan. Ini adalah kesepakatan bersama, sehingga para raja, para penguasa tadi mau menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia, karena ada kesepakatan bersama tadi bahwa setelah you menjadi warga Indonesia, maka you akan, ya, dimanusiakan, akan diberikan sebuah haknya sebagai manusia, bukan justru haknya sebagai manusia untuk memilih tempat tinggal yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E, ya, bahwa setiap warga negara itu berhak memilih tempat tinggalnya di mana saja. Jadi pada dasarnya negara ini, tanah ini, laut ini, darat dan lautan adalah milik rakyat Indonesia, Bung, bukan milik negara. Milik rakyat Indonesia, hanya saja pengelolaannya memang diberikan kepada negara sebagai manajer, sebagai pengelola. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah khalifah. Nah itu, ya. Jadi kalau ingin tahu khalifah, ya itu, khalifah itu manajer, bro. Jadi nggak usah anti dengan khalifah. Khalifah adalah pengelola, manajerial, manajer dia, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, dasar kita bernegara adalah tentunya persatuan Indonesia. Pertahankanlah persatuan Indonesia ini. Meski kita tahu, meski kita sadar bahwa bangsa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan golongan. Jangan dicabik-cabik, jangan dipaksakan orang untuk sama, karena itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan. Sudah, itu sudah final. Jadi siapa yang mengharamkan pluralisme, siapa yang mengharamkan perbedaan, pluralitas, dia tidak memahami agamanya dengan baik, ya. Jika ada tokoh agama manapun yang mengatakan bahwa pluralisme adalah haram, tidak boleh, nah itu berarti dia harus belajar lagi. Berarti dia harus membaca lagi Quran, dia harus membaca lagi sejarah, ya. Yang keempat, kita di dalam berbangsa dan bernegara itu sudah sepakat akan bermusyawarah setiap ada persoalan yang ada, setiap persoalan yang dihadapi, mengacu kepada dasar negara yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kenapa, ya, tokoh-tokoh Melayu, tokoh-tokoh adat yang ada di Rempang dan Galang seperti Bapak Sudirman, seperti Bang Long, ya, kenapa mereka tidak diajak bicara? Jadi kalau Mahfud MD mengatakan yang menolak itu bukan warga Rempang dan Galang, itu salah besar, Pak Mahfud. Itu ada Bang Long namanya, yang rambutnya gondrong, yang menolak bajunya untuk dibuka oleh polisi. Itu adalah tokoh Melayu di sana, dan dia justru adalah merupakan pengurus Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah pun bersuara untuk Rempang dan Galang, stop PSN. Padahal, ya, rakyat Rempang dan Galang
itu sendiri tidak pernah menolak pemirsa rencana pemerintah Warga News untuk di mana saja Anda berada. PSN tersebut. Siang ini Proyek kami strategis nasional pada Rempang Anda Eco semua City tidak pernah ditolak oleh masyarakat Rempang. Yang ditolak adalah sosialisasi relokasi yang bahasa halusnya adalah relokasi dan kasarnya sebetulnya adalah penggusuran, penggusuran terhadap kampung-kampung adat yang ada di Rempang dan Galang. Ada 16 kampung adat, kampung tua yang sangat bersejarah desa yang akan digusur oleh pemerintah Pisangan dan didirikan Tambun Utara, kawasan ekonomi Kabupaten Bekasi. Itu sebenarnya mengapa membangun acara ini juga Rempang digelar Eco City itu harus di kampung-kampung adat, kampung-kampung yang penuh sejarah, penuh kenangan, baik bagi warga Rempang maupun untuk suku Melayu atau Gerindra, lebih luas lagi untuk bangsa Indonesia tentunya, yaitu Dr. menghilangkan sejarah. Dan ini yang sebenarnya juga ditentang oleh masyarakat Rempang dan dengan pemilik lapangan. Lalu yang kelima, kita sebagai bangsa dan negara sudah sepakat Munggawati, yang juga merupakan anggota DPRD berbuat adil, Kabupaten keadilan Bekasi, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi Partai Gerindra. Keadilan sosial inilah yang dituntut oleh masyarakat Rempang. Sosialisasi adil bagi pemerintah. Program itu saja belum tentu adil menurut keluarga rakyat. Berencana ini. Buktinya masyarakat walaupun dijanjikan program untuk diberikan rumah, dibangunkan rumah yang lebih baik, yang lebih bagus, dari ada uang tunggu dan sebagainya. Mereka tidak mencari itu ternyata. Dalam pernyataan-pernyataannya di beberapa televisi, setiap anggota dewan tadi tokoh-tokoh adat Melayu sebenarnya tidak menyapa atau yang tidak mengejar materi konstituennya. Mereka hanya ingin tinggal di kampung mereka yang penuh dengan kenangan dan sejarah. Dan mereka juga diberikan amanah oleh para tetua mereka maupun DPR diberikan amanah untuk tentu saja hal ini marwah Melayu penting karena marwah Melayu ini akan hilang ketika adalah Rempang dan Galang itu digusur perwakilan dan dijadikan sebuah kawasan ekonomi atau mewakili atas apalagi daerah pemilihannya adalah perusahaan yang investornya adalah lebih investor dari luar. Efektif tentu lagi saja budaya luar akan masuk. Itulah mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat Melayu, akan hilangnya budaya Melayu, akan hilangnya sejarah Melayu. Aspirasi yang semoga pemerintah dalam hal ini membuka mata lebar-lebar, membuka telinga dengan DPR itu selebar-lebarnya sehingga mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Rempang dan Galang. Baik itu pembangunan, jadi tidak arogansi dalam kekuasaan, jangan seperti masyarakat. Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan siapapun yang menghalangi investor masuk, pembangunan REC itu dihalangi akan pelaksanaan bulldozer. Waduh, itu undang-undang maupun pembangunannya telah disetujui, tidak begitu menyelesaikan masalah, termasuk pengawasan. Jadi jangan mentang-mentang berkuasa lalu kemudian menunjukkan arogansi kekuasaan. Anggota DPR juga kepada rakyat itu bukan seperti itu komunikasinya terhadap karena kita ini negara Pancasila, bos. Penggunaan dana negara desa Pancasila, dengan janganlah seperti itu. Besarnya ini rakyat yang ada hadapi, anggaran dana desa, bukannya Belanda. Seharusnya tidak ada kalau lagi mau diperangi, mau ditembaki desa dengan gas air mata itu bukan rakyat Belanda, ini rakyat Indonesia yang bayar pajak selama ini, yang memperjuangkan tanah air Indonesia loh. Stunting, kok Anda mau ataupun sakiti juga gitu kan? Didengarkan aja keinginannya. Yang mungkin pada saat Anda sosialisasi, saat Anda rapat, yang hadir belum tepat orang-orangnya. Bukan orang-orang yang mewakili masyarakat adat Melayu. Saya yakin
tentu Karena saja masih kalau kurang dari orang-orang yang diajak rapat oleh segi pemerintah pengawasan adalah orang-orang yang terhadap tepat, penggunaan mungkin dana tidak akan desa. terjadi chaos seperti ini. Oke, demikian catatan jurnalis pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pemerintah kita membuka mata, hati dan telinga untuk kebaikan seluruh masyarakat Rempang dan Galang yang ada di Pulau Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.